Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam Matematika Wajib kelas 10 di bab 1 fungsi pertemuan yang keempat. Pertemuan kali ini kita akan masih mempelajari konsep fungsi komposisi. Kemarin kita sudah mempelajari komposisi dari dua fungsi. Sekarang kita akan mempelajari fungsi komposisi dari tiga fungsi. Misalkan tiga fungsi tersebut adalah fx, gx, dan hx. Komposisi dua fungsi fx dan gx dapat berbentuk f bundaran g dari x atau g bundaran f dari x. Kalau f bundaran g dari x itu f dalam kurung gx, artinya g dikerjakan dulu kemudian f. Sedangkan g bundaran f dari x adalah g dalam kurung fx, artinya f dikerjakan dulu kemudian g. Nah, kalau tiga fungsi komposisi H bundaran G bundaran F dari X, artinya apa? F yang dikerjakan dulu, yang paling belakang mulainya. Berarti H bundaran G dari Fx. Setelah itu, G dikerjakan menjadi H dalam kurung G dalam kurung Fx. Nah, kalau digambarkan, misalkan ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. H bundaran G bundaran F, F dulu. Nah, F itu memetakan himpunan A ke himpunan B. G memetakan himpunan B ke himpunan C, dan H memetakan himpunan C ke himpunan D. Nah, kalau H bundaran G bundaran F dari X, maka X-nya diambil dari himpunan A, dicari petanya di B, dipasangkan di B, jadi ketemunya fx, fungsi dari x. Kemudian dicari lagi nilainya g dari fx. Kemudian dilanjut dengan fungsi h, dapatlah h dari g dari fx. Nah, kalau kita ambil misal langsung dari himpunan A ke himpunan D, itulah H bundaran G bundaran F dari X. Penyelesaiannya adalah apa? H dalam kurung G dalam kurung F X. Selanjutnya, contoh. Diketahui fungsi F memetakan himpunan R ke himpunan R. G memetakan himpunan R ke himpunan R. Begitupun H memetakan R ke himpunan R. Dengan Fx sekian, Gxx plus 3, dan Hx 2x min 1. Tentukan A. H bundaran G bundaran F dari X. B. F bundaran G bundaran H dari X. Penyelesaian yang pertama, coba kita selesaikan H bundaran G bundaran F dari X. Di sini sudah Pak Fir warnai sehingga lebih mudah memahami. H yang hijau, G yang kuning, F yang merah. Ya, fungsinya saya bedakan warnanya. Nah, H bundaran G bundaran F dari X itu tadi apa? H dari G dari Fx. Nah, berarti H dari G Fx-nya apa? X kuadrat plus 3x min 2. Nah, masukkan fungsi merah ini ke fungsi kuning. Masukkan fungsi merah ke fungsi kuning. Fungsi kuning adalah X plus 3. Berarti ini X-nya diganti yang merah plus 3. H dari X kuadrat plus 3x min 2 plus 3. Ya, dibuka kurungnya. Ketemulah H dari X kuadrat plus 3x plus 1. Nah, H dari kuning. Berarti kuning menggantikan X di hijau. Oke, berarti berapa? 2 dikali 2x kuadrat plus 3x plus 1. Masih ada dikurangi 1. Ini diselesaikan dulu perkaliannya. 2x kuadrat plus 6x plus 2 dikurangi 1. Ketemu berapa? 2x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, yang B bagaimana? F bundaran G bundaran H dari X. Nah, kalau didefinisikan apa? F dalam kurung G dalam kurung H X. Nah, H X-nya apa?
Hx-nya adalah 2x min 1. Nah, ini kan G dari 2x min 1. Jadi 2x min 1 dimasukkan ke fungsi G. Menggantikan X di fungsi G. Jadi 2x min 1 ditambah 3. Selesaikan dulu. 2x min 1 plus 3. Jadi 2x plus 2. Nah, sekarang fungsi dari 2x plus 2. Berarti kuning ini menggantikan X di F. Jadinya apa? 2x plus 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 2x plus 2 dikurangi 2. Selesaikan, dikuadratkan hasilnya 4x kuadrat plus 8x plus 4 dikalikan 6x plus 6 dikurangi 2. Ketemunya 4x kuadrat plus 4 plus x plus 8. Selanjutnya, contoh 5. Diketahui fungsi f memetakan R ke R, G juga R ke R. H juga memetakan himpunan R ke R dengan fx yang sekian, gx yang sekian, hx yang sekian. Penyelesaian. H putaran G putaran F dari X, ya, yang A ya. Berarti H dari G dari fx. Fx-nya apa? X kuadrat plus 3x min 2. Berarti merah dimasukkan ke fungsi kuning. Dapatlah x kuadrat plus 3x min 2 ditambah 3. X kuadrat plus 3x min 2 ditambah 3. Selesaikan x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, fungsi H dari kuning. Kuning yang ini x kuadrat plus 3x plus 1. Jadi masukkan ke fungsi H warna hijau. 2 dikali x kuadrat plus 3x plus 1. Masih ada pengurangnya 1. Selesaikan 2x kuadrat plus 6x plus 2 dikurangi 1. Ketemu 2x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, B. H buntaran G buntaran F dari X. Oh, dari 3 ya ini ya. Nah, H buntaran G buntaran F dari 3. Nah, H buntaran G buntaran F dari X itu kan tadi ketemu 2x kuadrat plus 6x plus 1. Kalau yang ditanyakan H buntaran G buntaran F dari 3, berarti tinggal memasukkan angka 3. 2 kali 3 kuadrat plus 6 kali 3 tambah 1. 18 tambah 18 tambah 1. Ketemu 37. Selanjutnya, yang C, F buntaran G buntaran H dari X. Ya, F buntaran G buntaran H dari X. Apa berarti F dari G dari HX? HX-nya apa? 2x min 1. 2x min 1 masukkan ke fungsi kuning, fungsi G. Dapatlah 2x min 1 ditambah 3. Selesaikan dulu. F dari 2x min 1 tambah 3, F dari 2x plus 2. Berarti 2x plus 2 ini dimasukkan ke fungsi F yang warna merah menggantikan X. Jadi 2x plus 2 dikuadratkan tambah 3 kali 2x plus 2 dikurangi 2. Dikuadratkan 2x plus 2 jadi 4x kuadrat plus 8x plus 4. 3 kali 2x plus 2, 6x plus 6 dikurangi 2. Ketemulah 4x kuadrat plus 4 plus x plus 8. Kemudian dicantumkan adalah F buntaran G dari H dari 1. F buntaran G buntaran H dari X tadi kan ketemu 4x kuadrat plus 14x plus 8. Kalau dari 1 berarti tinggal substitusi. 4 kali 1 kuadrat ditambah 14 kali 1 tambah 8. 4 kali 1 tambah 14 tambah 8 ketemulah 26. Demikian untuk materi yang pertama, komposisi 3 fungsi. Silakan saksikan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video matematika wajib pertemuan keempat kelas 10. Masih bab 1 fungsi bagian yang kedua, pertemuan 4 bagian yang kedua. Nah, sebagian pertama kita mempelajari komposisi 3 fungsi. Ini kita sekarang mempelajari tentang
penentuan fungsi f bila diketahui f bunderan g atau diketahui g bunderan f. Ingat, ya sebelumnya kita pelajari definisi komposisi. Misalkan ada 3 buah himpunan A, B, C, masing-masing beranggotakan X elemen A, Y elemen B, dan Z elemen C. F memetakan A ke B, G memetakan B ke C. Kalau A langsung ke C, namanya G bundaran F. Ya, G bundaran F. F dulu baru G. Nah, kalau dari X berarti X dipetakan ke Y, kemudian dilanjutkan dipetakan ke Z. Y ini berarti fungsi dari X, dan Z adalah fungsi G dari Y. Y-nya padahal Fx, berarti G dari Fx. Artinya G bundaran Fx adalah G dalam kurung Fx. Nah, bagaimana menyelesaikan jika diketahui komposisi dan salah satu fungsi? Perhatikan contoh 6. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dan g memetakan r ke r. Dengan fx-nya adalah 2x plus 3 dan fungsi komposisi f bundaran g dari x adalah 4x kuadrat min 6x plus 7. Tentukan rumus fungsi gx. Penjelasannya. Nah, diketahuinya kan f bundaran g dari x sama dengan 4x min 6x plus 7. Ruas kiri, perhatikan f bundaran g dari x itu berarti f dari gx. Nah, f apa f? 2x plus 3. Nah, kalau f dari gx berarti 2 kali gx plus 3 sama dengan jauh. Nah, berarti 2gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 7. 3-nya pindah dikurangi 3. 2 kali gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 4. Nah, berarti kalau gx 2-nya pindah menjadi per 2. Berarti gx ketemu 2x kuadrat min 3x plus 2. Selesai. Selanjutnya contoh yang 7. Diketahui fungsi fx 2x min 1 dan komposisi g bundaran f dari x 4x kuadrat plus 6x plus 3. Tentukan rumus fungsi gx. Penyelesaian. Salah satu, g bundaran f dari x itu tadi adalah 4x kuadrat plus 6x plus 3. G bundaran f dari x itu berarti d dari fx. Sama dengan sama. Nah, fx-nya 2x min 1. Berarti G dari 2x min 1. Sama dengan hijau. Nah, sekarang kita pakai pemisalan. Misal, 2x min 1 yang di sini dimisalkan dengan P. Berarti 2x sama dengan P plus 1. X ketemu P plus 1 per 2. Kalau sudah dimisalkan, kita substitusikan ke persamaan terakhirnya ini tadi. Ini G dari 2x min 1, berarti 2x min 1 kita tadi misalkan P, berarti G dari P. Nah, pada saat 2x min 1 itu P, X-nya berapa? P plus 1 per 2, berarti X yang di sini diganti P plus 1 per 2. Jadilah 4 dalam kurung P plus 1 per 2 dikuadratkan, ditambah 6 dalam kurung P plus 1 dikuadratkan, ditambah 3. Berarti GP sama dengan 4 P kuadrat ya dikuadratkan ya, berarti atas bawah sama-sama dikuadratkan. P kuadrat plus 2P plus 1 per 4. 6 kali sama ya ini. Nah, 4 dengan 4 bisa dicoret. 6 dengan 2 juga bisa dicoret, ketemu 3. Jadi ketemu P kuadrat plus 2P plus 1. 3 dikali ini, P ditambah 1. Ya. 3 kali P, 3P, 3 kali 1, 3, ditambah 3. Jadinya GP sama dengan P kuadrat. Nah, jumlahkan yang variabelnya sama, 2P dengan 3P, 1 dengan 3 dengan 3. Berarti GP sama dengan P kuadrat plus 5P plus 7. Ya,
Tuh. Nah, kalau GP, P kuadrat plus 5 plus 7, berarti GX adalah X kuadrat plus 5X plus